Ketika di 13,5 volt maka lampu akan menyala. Nah, ini lampunya sudah menyala ya. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi di LBD Channel. Kali ini saya mau merangkai sebuah LVD terhubung dengan relay DC. Ini saya pakai sistem 12 volt. Nah, alat-alatnya sudah saya siapkan. Ini satu buah aki mobil MCB DC, kemudian inverter kecil, LVD-nya, dan juga chargernya. Ini nanti untuk pada saat kita testing nanti ya, supaya bisa menaikkan voltase aki ini. Nah, sekalian saya videokan di sini dan juga saya share di sini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain. Rangkaian ini nantinya akan saya pasang di box panel PLT saya. Kebetulan saat ini saya belum menggunakan LVD karena saya membuat box panel itu secara bertahap ya. Nah, ini saya rangkai dulu di sini. Kalau sudah siap nanti baru saya pasang ke box panel PLT saya. Nah, manfaat dari LVD ini adalah untuk menjaga agar baterai ini bisa lebih awet ya, karena kita bisa setting nanti untuk low voltage disconnect-nya di sana di LVD-nya. Misalnya kita pakai di 12 volt untuk voltase terendah, kemudian di voltase berapa kita ingin inverter ini menyala lagi, kita nanti setting di LVD-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pasang kabelnya. Yang pertama kita mulai pasang kabel input ya, yang ke aki, ini melalui MCB. Ini kabel hitam ini saya pasang di negatif MCB ya. Kemudian yang positifnya saya pakai kabel yang merah ini, kita pasang di kutub positif MCB. Langkah berikutnya adalah kita hubungkan kabel merah ini yang tadi terhubung ke MCB yang bagian positif. Kita sambung ke kutub positifnya aki. Ini adalah kutub positifnya. Berikutnya adalah kabel hitam yang dari kutub negatifnya MCB. Kita pasang di kutub negatifnya aki. Seperti ini ya teman-teman, ini yang merah, ini yang positif terhubung ke positifnya aki. Kemudian yang hitam ini terhubung ke negatifnya MCB ya, antara negatif aki dan MCB. Nah, sekarang kita pasang kabel yang dari inverter menuju ke MCB ya. Ini kabel yang hitam ini saya pakai di negatifnya inverter. Kita pasang. Lalu yang kutub positifnya saya pakai yang merah ini. Kemudian kita hubungkan ke MCB yang di kutub positifnya, ini yang merah. Dan saya tambahkan kabel kecil lagi satu ya. Ini kabel NYAF 0,75. Ini saya tambahkan lagi satu, ini guna terhubung ke sini teman-teman, ke V-in-nya, ke V-in-nya LVD nanti. Kita pasang di kutub positif MCB. Nah,
ini nanti terhubung ke V-in-nya ya, kabel kecilnya ini ke V-in-nya LVD nanti untuk menghidupkan LVD-nya. Kemudian kabel yang negatif dari inverter kita pasang, dan juga saya tambahkan kabel sama ya, warna hitam, ukurannya sama 0,75. Ini NYAF. Nah, ini kita pasang di sini. Negatifnya MCB. Sekarang kita lanjutkan pasang kabel ini untuk supply power ke LVD yang tadi sudah saya pasang di MCB juga. Sekarang ya positifnya ini kita pasang di bagian V-in yang positif ya. Nah, ini untuk input power ke LVD yang positifnya udah saya pasang di V-in-nya ya. Kemudian yang negatifnya saya pasang di kutub negatif atau di V-in-nya yang bagian negatif ya, di LVD. Seperti ini ya teman-teman. Ini positif negatif untuk input powernya ke LVD sudah terpasang. Saya gabung di sini ya seperti tadi. Di positif dan negatifnya gabung ke MCB yang ke aki. Nah, kalau teman-teman ingin memisahkan ini, misalnya ini langsung bawa ke aki, kemudian diputus oleh MCB, jadi teman-teman membutuhkan 2 MCB. Nah, karena saya di sini kebetulan cuma ada 1 MCB, jadi saya gabung di sini. Kalau nanti teman-teman mau pisahkan, tinggal tambahkan MCB lagi 1, baru hubungkan ke aki. Sekarang kita lanjut pasang kabel dari V-out-nya LVD. Ini yang positifnya saya pakai kabel yang merah ini. Dari V-out positif LVD kita masukkan di terminal nomor 2 relay DC. Ini ya teman-teman, nomor 2 relay DC, terminalnya di sini. Selanjutnya kita pasang kabel hitam ini di V-out negatif LVD ya. Nah, kabel hitam ini yang dari V-out negatif LVD masuk di terminal nomor 7 relay DC di sini. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan pemasangan kabel yang ke saklar, antara saklar inverter nanti terhubung ke relay DC-nya nanti. Nah, ini tutup depannya inverter ini sudah saya buka supaya mempersingkat waktu. Nah, di bagian saklar tadi sebelumnya itu kabel yang 2 ini ya, yang coklat 2 ini tadinya itu terhubung ke saklar. Nah, sekarang saya copot dan saya solder. Saya sambungin dengan kabel yang warna kuning ini, yang 2 ini ya. Nah, itu nanti kita pasang ke relay DC ini. Nah, kabel yang terhubung ke kabel saklarnya inverter tadi, yang 2 itu, ini udah saya sambung dengan kabel yang kuning tadi. Salah satunya kita masukkan di terminal nomor 3 ya. Nomor 3 terminal relay DC ini.
Nah, satunya lagi kemana? Satunya lagi kita pasang di terminal nomor 1. Nomor 1 itu adalah ini, teman-teman. Nah, kita pasang di sini ya. Karena nomor 1 ini adalah NO-nya relay ya. NO itu berarti normally open, jadi ketika tidak ada power masuk ke relay, maka 1 dan 3 itu terbuka, tidak terhubung ya. Nah, ketika nanti LVD-nya ini mengalirkan listrik power ke relay, maka relaynya akan aktif sehingga 1 dan 3 akan terhubung menjadi NC ya. Dengan terhubungnya terminal 1 dan 3 di relay DC ini, maka inverter ini akan menyala karena terminal 1 dan 3 adalah sebagai pengganti saklar pada inverter ini. Dengan demikian, rangkaian ini akan bekerja berdasarkan kapasitas aki ini yang bisa kita setting nanti di display LVD ini. Jadi kita mau bikin cut off-nya di 12 volt, di 11,5 atau berapa nanti kita tentukan di sini, kita setting di sini. Demikian juga di berapa volt kita mau inverter ini menyala lagi, nanti kita setting di sini ya. Teman-teman, karena pemasangan kabel-kabelnya ini sudah selesai, sekarang saya akan pasang relaynya sebelum kita uji coba rangkaian ini. Nah, relaynya sudah saya pasang. Kemudian untuk tes beban ini saya pakai sebuah lampu supaya lebih simpel ya. Nah, ini lampu ini sudah saya pasang di inverter ini. Nah, jika teman-teman menggunakan ATS, jadi outputnya inverter ini teman-teman masukkan dulu ke ATS-nya. Nah, karena ini tidak menggunakan ATS, jadi saya langsung ke beban ya, dari output inverter ini langsung ke beban. Nah, sekarang saya akan uji coba, teman-teman ikuti terus ya. Teman-teman, sekarang kita setting terlebih dahulu untuk LVD-nya ya, untuk low cut off-nya, demikian juga untuk reconnect-nya nanti. Sekarang saya nyalakan dulu MCB antara aki dan LVD. Nah, ini LVD-nya sudah menyala. Kemudian kita setting dulu untuk low cut off-nya ya. Kita tekan tombol yang hitam ini, yang kanan ini, yang kiri. Agak lama. Nah, setelah berkedip kita bisa ubah. Nah, ini saya tambah ya. Tadinya itu 11,5 dan saya jadikan 12,0. Jadi saya bikin ini cut off-nya di 12 volt ya. Kemudian untuk reconnect-nya nanti atau inverter ini kembali menggunakan baterai, kita setting dengan tombol yang kanan ini. Kita tekan satu kali. Nah, ini masih di 2,6 volt. Nah, kita ubah caranya, tekan lama tombolnya yang kanan ini. Nah, setelah berkedip kita kurangi. Nah, dari 12 volt cut off itu saya ingin inverternya menyala lagi di 13,5. Berarti kita tambah 1,5 ya. Kita setting di 1,5. Itu artinya 12 volt yang tadi cut off-nya itu ditambah 1,5 menjadi 13,5 volt. Nah, saya ingin inverter ini menyala kembali di 13,5 volt. Baik teman-teman, karena rangkaiannya sudah siap dan LVD-nya juga sudah kita setting tadi sesuai dengan voltase yang kita inginkan. Dan sekarang kabel yang dari chargernya ini menuju ke sumber listriknya ini sudah saya hubungkan ya. Ini ke sumber listriknya dari PLN untuk charger ya. Kemudian kabel ini yang dari charger menuju ke aki sudah saya pasang, dan ini negatifnya saya pasang lagi satu ya. Nah, ini itu LVD-nya udah naik ya, voltase di LVD, voltase aki sudah naik. Nanti ketika di lampu masih mati,
Ketika di 13,5 volt maka lampu akan menyala. Nah, ini lampunya sudah menyala ya. Jadi kondisi baterai sekarang lagi dicas dan sekaligus beban juga menyala. Jadi charger ini kita anggap sebagai solar panelnya ya, yang mengisi ke baterai. Dan sekarang kabel yang dari charger ini akan saya lepas. Nah, lampu masih menyala ya teman-teman, karena voltasenya masih cukup. Nah, kita tes apakah di 12 volt lampunya akan padam. Kita tunggu ya, voltasenya turun. Masih di 13,4. Sudah turun voltase sekarang di 13,2. Biasanya kalau kita setting 12,0 cut off, biasanya inverter akan mati di 11,9. Kita tunggu. Teman-teman, sekarang voltase di 12,2. Lampu masih menyala. 12,1. Lampu masih menyala. Biasanya di 11,9 akan cut off. Nah, ini 12,0, turun lagi dikit. Nah, seperti itu teman-teman cara kerjanya berdasarkan kapasitas aki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.